Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Walaupun kondisinya seperti ini, barusan saja listrik padam, gardu meledak, tapi kita tidak usah khawatir. Dalam segala kesederhanaan, Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ada amin. Dan itu tidak menghalangi kita terus untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita percaya kita akan meneruskan kebenaran firman Tuhan yang temanya sepanjang hari ini adalah mengenai bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita. Ya, kita harus terus memperhatikan kehidupan kita. Perhatikan cara kita hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang mengajar kita lebih banyak lagi untuk melihat kehidupan kita dari kacamatanya Tuhan. Hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus memandang kehidupan dengan kacamata firman Tuhan. Terambil di Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat di Ibrani 12 ayat 1 dan 2, apa kata firman Tuhan di sana? Sudah sampai ke sana, kita akan baca sama-sama. Sudah sampai di sana, saudaraku? Mari kita baca sama-sama. Judul perikopnya, nasihat supaya bertekun dalam iman. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita memandang kehidupan ini? Kita harus tahu bahwa kalau kita salah menafsirkan arti kehidupan kita, maka hidup kita tidak akan jadi maksimal. Ya. Pembacaan firman Tuhan yang barusan kita baca, ini berbicara tentang bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen. Ya. Ini poinnya penting sekali yang barusan kita baca ini. Bagaimana kita seharusnya hidup. Mari kita perhatikan poin-poin apa yang ada di dalam dua ayat yang barusan kita baca. Yang pertama, saya mau kasih poin yang pertama itu, saudara, kita lihat. Dikatakan seperti ini, mata kita seharusnya tertuju kepada Yesus. Mata kita ini, baik mata jasmani, rohani kita, itu harus tertuju kepada Yesus, bukan kepada diri kita sendiri. Saudara harus tahu, tadi firman Tuhan mengatakan hidup ini adalah seperti perlombaan atau pertandingan. Oleh karenanya kita harus berusaha mengerahkan segala upaya kita yang terbaik dari diri kita untuk berpacu dengan waktu. Ingat nggak? Minggu lalu saya bagikan bagaimana kita harus memperhatikan hidup kita. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang bijak atau orang arif yang memperhatikan apa? Waktu. Kita harus lihat waktu-waktu ini. Ya, kalau di
perjanjian lama itu ada dijelaskan oleh firman Tuhan, dari 12 suku Israel itu ada namanya Bani Isakar. Mereka itu cuma 200 orang saja pemimpin. 200 orang, tapi mereka orang penting. Di Israel itu di suku Isakar ini, di kaum Israel itu dari 12 suku, mereka ini salah satu yang sangat penting. Karena mereka ini orang-orang yang mengerti masa dan waktu. Mengerti waktu-waktu yang Tuhan berikan, mengerti hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang mau mengajarkan kita seperti Bani Isakar. Kita harus mengerti masa dan waktu. Waktu seperti apa hari-hari ini? Saudara kalau dengar berita-berita, saudara lihat TV, ya, sudah terdengar deru-deru perang. Sudah terdengar kabar apa? Begitu banyak sakit penyakit. Sebentar lagi katanya akan ada badai di mana-mana, akan ada banjir di mana-mana. Ya, ada peringatan tentang kemarin Ibu Irma sharing sama saya, ada badai apa? La Nina. Ada El Nino, ada La Nina. Macam-macam nama badai itu. Ya. Dan saya percaya Tuhan sedang mengajarkan kita hari-hari ini untuk waspada, berjaga-jaga. Ya. Karena hari-hari ini bukan makin menjadi baik, tapi semakin jahat. Ya, di satu bangsa sedang mengalami banyak krisis. Ya. Baru-baru ini kita dengar pemilu di satu bangsa yang ngakunya negara demokrasi terbesar di dunia pun ngadami krisis. Ya. Kita harus berdoa untuk dunia ini. Kita harus berdoa untuk bangsa-bangsa, karena apa yang terjadi di bangsa lain juga bisa mempengaruhi bangsa kita. Ada amin, saudaraku. Ya, kita harus percaya bahwa kita ini diciptakan untuk menjadi berkat. Karena kita keturunan Abraham. Kita harus jadi berkat bagi semua bangsa-bangsa. Ya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan rindu hari-hari ini kita mengupayakan yang terbaik dari diri kita dan berpacu dengan waktu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kenapa kita harus terus mata kita tertuju kepada Yesus? Karena saya percaya gini, waktu kita percaya kepada Yesus, memang kita dimerdekakan dari segala dosa. Saudara percaya nggak waktu kita mengambil keputusan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu dan jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Benar nggak segala dosa dan kesalahan, segala sakit penyakit dan kelemahan kita semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Semua sudah ditebus, semua sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Namun, ini harus saudara perhatikan. Namun, itu bukan berarti setelah itu kita nikmatin yang namanya liburan rohani. Enggak seperti itu. Walaupun Tuhan sudah merdekakan kita dari segala dosa, dari segala kelemahan, dari segala kutuk, kita nggak langsung semerta-merta bebas, nggak lagi harus berjuang. Nggak bisa seperti itu. Nggak ada yang namanya liburan rohani. Kita harus terus mengusahakan yang terbaik. Bukan lagi untuk diselamatkan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita rindu untuk semakin hari ini semakin apa? Serupa dengan Kristus. Ada amin? Dan itu butuh perjuangan. Katakan kiri kananmu, perjuangan, butuh perjuangan. Ya, hidup ini butuh perjuangan. Jadi nggak ada yang namanya liburan rohani, nggak ada yang namanya setelah kita ditebus dari segala dosa kita terus kita malas-malasan, nggak lagi renungkan firman Tuhan, nggak lagi berdoa. Ada orang-orang yang menerima pengajaran anugerah yang saya rasa itu berlebih-lebihan. Setelah katanya terima anugerah semua, kita nggak perlu lagi berdoa. Cukup Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul, ini ayat juga mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terus mereka menyatakan
Tuhan Yesus sudah jadi pendoa syafaat kita yang berdoa siang dan malam. Terus kita nggak berdoa lagi? Nggak bisa seperti itu. Tuhan Yesus saja memperingatkan murid-muridnya, berjaga-jagalah, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Bayangkan murid-murid yang mengikuti Tuhan 3,5 tahun pun masih bisa yang namanya malas. Padahal lihat tiap hari contohnya Tuhan Yesus, betul kan? Tiap hari mereka lihat contoh. Kurang apa Yesus kasih contoh sama mereka? Betul tidak? Tiap hari Tuhan ajak mereka praktek. Tiap hari Tuhan ajak mereka menyembuhkan orang sakit, betul? Tiap hari Tuhan ajak mereka pelayanan, musir setan, ya kan? Memberitakan Injil. Dan mereka lihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Tapi ketika diajak oleh Tuhan Yesus berdoa, mereka tidur. Berarti memang betul, roh memang penurut. Daging kita ini loh, makanya perlu didisiplinkan. Makanya kita ini disebut murid Kristus. Bahasa Inggrisnya itu disciple. Akar katanya itu discipline one. Orang-orang yang didisiplinkan oleh Tuhan. Orang-orang yang dibenahi oleh Tuhan. Orang-orang yang diajar oleh Tuhan. Orang-orang yang dibersihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang dibawa Tuhan untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup ini adalah tempat perjuangan. Amin? Ada amin? Ya, tanpa perjuangan kita tidak mungkin dan tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Ya. Kalau anak kita untuk mendapatkan sesuatu, dia selalu cuma hanya menerima, tidak pernah berjuang untuk mendapatkannya. Suatu saat kita akan menyesal melihat anak-anak kita jadi orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Karena nggak pernah diajar untuk struggle, untuk berjuang, untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Itu ada harga yang harus dibayar. Kalau kita mau jadi orang yang berharga, ya harus tahu ada harga yang harus kita bayar. Ada amin, saudara. Kita bukan anak-anak gampangan. Kita bukan anak-anak murahan. Kita ini ditebus dengan darah. Darah Tuhan itu mahal, bukan dengan emas perak. Tuhan mau mengajar kita untuk mengerti. Hidup ini perjuangan. Ya, berikan yang terbaik untuk itu. Kalau orang olahragawan aja tahu, no pain, no gain katanya. Ya. Saudara, kemarin saya kasih tunjuk sama Ibu Irma. Salah satu atlet kita itu juara dunia panjat tebing tercepat di dunia. Saya lupa namanya siapa. Mungkin ada yang tahu, pernah nonton di YouTube. Udah 2 kali berturut-turut juara dunia. Lawan-lawannya bukan dari atlet-atlet yang sembarangan, saudara. Negara-negara besar semua lawan. Waktu pertama kali dia muncul, dianggap enteng sama mereka-mereka. Ya, dari olahragawan dari Rusia, dari Amerika, dari Prancis, dari mana-mana nganggap kayak enteng karena orangnya pendek, kecil, nggak setinggi, nggak sebesar mereka. Tapi saudara tahu, dinding panjat tebing itu 15 meter, dia cuma butuh waktu 6,7 detik. Saya kasih lihat Ibu Irma, dia panjat itu orang masih coba, dia sudah sudah ke atas. Saya bilang sama Ibu Irma, this is the real Spider Woman. Cepat sekali. Saingannya cuma dari Indonesia sendiri ternyata, runner up. Lawan sparring dia kalau latihan. Jadi dia bilang gini, saya tangkap itu waktu dia diwawancara. Dia bilang gini, orang hanya tahu saya bisa memecahkan rekor dunia seperti ini, tapi mereka tidak tahu bagaimana saya berjuang untuk berlatih setiap hari sampai tangan saya berdarah-darah.
Mau dapat sesuatu yang terbaik, atlet aja dia harus berjuang mati-matian. Apalagi kita yang akan mendapatkan mahkota yang kekal. Ada amin? Ada amin, saudara. Mahkota kita kekal. Kalau itu kan piala ataupun medali itu sementara itu di dunia ini aja. Tapi mahkota kita kekal. Ya betul, keselamatan sudah disediakan. Tapi mau nggak kita pulang nanti ke rumah Bapa kita dimahkotai mahkota kekal? Bagaimana Rasul Paulus mendapatkan mahkotanya? Makanya hidup ini perjuangan, saudara. Ya. Jadi pergumulan demi pergumulan harus kita jalani. Dan memang pergumulan justru mengembangkan kerohanian kita untuk menjadi kuat. Justru pergumulan mengajarkan kita untuk mengalami yang namanya perjuangan. Tidak mudah memang, tapi kita harus berjuang untuk itu. Lihat Yesus, waktu dia pikul salib, sepanjang jalan ke Bukit Golgota itu, sempat gak dia terjatuh? Tapi dia teruskan perjalanan, karena dia tahu dia harus menyelesaikan pertandingan. Makanya Lukas 9 ayat 23 dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Ya. Artinya apa? Kalau kita setiap orang yang mau mengikut Tuhan, artinya kita mengikuti jejak Tuhan, betul? Mengikuti teladan Tuhan, betul? Kita rindu jadi serupa dengan Dia, betul? Firman-Nya katakan gini, ia harus, ada kata harus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini bukan perkara mudah, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada amin? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, jadi itu poinnya pertama, mata kita harus selalu tertuju kepada Yesus. Kalau mata kita tertuju kepada manusia, tertuju kepada keadaan, saudara, saya pastikan suatu saat engkau pasti akan meninggalkan Tuhan. Suatu saat engkau pasti akan stuck. Suatu saat engkau akan seperti bangsa Israel, berubah setia. Kemarin saya bahas sama siapa ya tentang berubah setia ini. Ada yang ngobrol sama saya. Ada satu brother, saya lupa siapa kemarin bahas sama saya, tapi dia tanya, Pastor, kenapa ya Israel itu, saya baca perjanjian lama, mudah sekali berubah setia. Wah, saya bilang ya itu kamu harus renungkan itu. Yang pertama karena mereka ngikut Tuhan itu karena perut, hanya karena berkat. Makanya yang diminta selalu apa? Roti. Mintanya apa? Air. Sudah dikasih mana sorgawi, mana dari sekolah sorgawi? Siapa bangsa yang dikasih makanan langsung dari sorga? Nggak ada. Tapi tetap aja. Ketika ada masalah, berubah setia. Ketika sudah diberkati berlimpah-limpah, berubah setia. Gampang sekali. Makanya Yesus waktu dia mengadakan begitu banyak mujizat, dia bilang sama murid-muridnya kan, dia bilang, mereka itu ikut aku karena roti. Makanya waktu Yesus mengatakan perkataan yang keras, Yesus bilang apa? Siapa yang tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, tidak layak jadi muridku. Itu semua orang yang ribuan itu pergi tinggalin Tuhan. Cuman murid yang tetap stay ngikut Tuhan. Bahkan murid-muridnya bilang, siapakah yang bisa mengikuti hal yang seperti itu? Perkataannya begitu keras. Siapa yang bisa ngikutin kalau kayak gini?
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ingat, ngikut Tuhan memang tidak mudah. Tapi ngikut dunia harganya lebih mahal. Dengar baik-baik, ngikut Tuhan memang tidak mudah. Tapi ngikut dunia harganya lebih mahal. Di ujungnya itu mau banyak jalan yang disangka lurus, ujungnya mau. Jadi hati-hati. Jadi poin yang pertama, mata kita harus terus tertuju kepada Yesus. Apapun yang terjadi, terus pandang Yesus. Pandanglah Yesus, pandanglah salib, pandanglah apa yang sudah Tuhan buat di kayu salib dan sudah selesai. Ingat, penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ada amin, saudaraku? Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita periksa dan evaluasi apakah kita berlari. Apakah kita sungguh-sungguh berlari? Ingat, tahun ini visi dari Jemaat City Blessing Worldwide adalah advance, maju. Advance, maju itu artinya apa? Berlari kita. Jangan lagi santai-santai. Ini waktunya Tuhan mau mempercepat kita. Oh, kalau mau doa banyak sekali anak Tuhan selalu kalau doanya gini, Tuhan buat percepatan Tuhan, tapi kamu nggak mau lari. Kamu minta cepat Tuhan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini, dalam keadaan bangsa kita. Tuhan, kalau bisa Tuhan dipercepat Tuhan pandemi ini. Tapi kamu nggak mau berlari bersama Tuhan untuk mencari perkara-perkara ilahi, untuk mencari perkara-perkara yang kekal dari Tuhan, untuk mencari hal-hal yang menjamin hidupmu untuk tetap sehat ketika kau melewati pandemi ini, untuk tetap kuat melewati pandemi ini. Halo? Ada amin, saudaraku? Ya. Jadi periksa apakah kita berlari. Coba kita lihat 1 Korintus 9 ayat 24. Tolong dibuka. 1 Korintus 9 ayat 24. Sudah sampai di situ? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Coba sekarang saya mau tanya, kerohanian saudara, kerohanian kita bertumbuhnya lebih cepat nggak dari tahun lalu? Lebih banyak nggak kita rindu perkara-perkara yang dari Tuhan tahun ini? Dengan kondisi pandemi seperti ini, apakah kita lebih cepat mencari wajah Tuhan? Lebih cepat mengambil waktu di dalam berdoa? Biasanya yang bangunnya jam 7, sekarang lebih cepat bangunnya jam 5, karena ingin punya waktu lebih sama Tuhan. Coba introspeksi diri gitu. Apakah kita berlari begitu rupa? Dibilang larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Larilah sedemikian rupa itu artinya kita tuh mengupayakan yang terbaik, dengan sungguh-sungguh berjuang menjadi yang terbaik, karena dibilang cuma satu yang dapat hadiah. Betul nggak? Dan kalau orang sungguh-sungguh, selalu akan membawa hasil bagi kerajaan Allah. Selalu. Nggak pernah orang yang sungguh-sungguh itu Tuhan nggak sungguh-sungguh juga memberikan upah sama dia. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi sama kita, memberkati kita.
Ya, bahkan dia sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita harapkan dan pikirkan. Bahkan dari apa yang kita doakan. Kalau kita doanya sungguh-sungguh, Tuhan sanggup memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Saya percaya perkara-perkara yang seperti ini kita harus terus diingatkan. Mari kita berlari. Tahun ini walaupun sulit, tahun ini walaupun banyak tantangan, biarlah tantangan-tantangan itu tidak menghalangi kita untuk berlari bersama dengan Tuhan. Amin. Berlari makin cepat. Saudara, kalau kita lihat pesawat itu pertamanya pelan ya, sebelum dia take off ya. Tapi semakin mau terbang itu, larinya makin cepat nggak? Pesawat itu. Halo, saudara mau terbang sama Tuhan, langkahmu harus lebih cepat sama Tuhan. Tuhan itu seperti induk Raja Wali dikatakan. Dia akan tunggal balikkan sarangnya supaya apa? Anak-anaknya bisa terbang. Masa-masa sulit ini itu membuat sarang kenyamanan kita itu diobrak-abrik sama Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita berani terbang sama Tuhan. Berani melangkah dengan iman. Berani menyerahkan hidup kita lebih lagi sama Tuhan. Tuhan, aku percaya kepada-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau seperti induk Raja Wali yang membawaku terbang tinggi. Seharusnya itu yang menjadi pernyataan-pernyataan iman kita. Siapa yang percaya Tuhan mau bawa kita mengalami kemuliaan? Tahun ini akan menjadi awal kau akan melihat banyak kemuliaan. Larilah begitu. Larilah bersama dengan Tuhan. Kan pertandingan iman kita itu seperti pertandingan maraton. Makin mendekati garis finish, makin cepat. Siapa yang pernah ikut lomba maraton? Gak ada yang pernah ya ikut lomba maraton? 5 kilo, 10 kilo. Gak ada yang pernah? Oh ada yang pernah. Saya pernah. Saya waktu SMP, SMA itu suka olahraga yang namanya olahraga ketahanan itu. Lari 5 kilo, 10 kilo, 10 suka. Karena apa? Karena kita lihat di situ ketahanan manusia itu sampai di mana. Gak pernah namanya. Saya kalau melihat orang lari maraton, tiba-tiba dia melejit duluan. Tunggu aja sebentar lagi dia sudah di pinggir jalan. Dia pasti menges di pinggir jalan. Tapi kalau yang larinya tenang, dia ngatur nafasnya itu nggak kelihatan kayak dia narik nafas ya. Terus kalau sudah jarak-jarak berapa kilo, ada yang sudah megang-megang pinggang, bentar lagi berhenti gitu. Oh, udah megang-megang pinggang itu udah putus itu, bentar lagi putus nafasnya. Tapi kalau orangnya tenang, dia lari kelihatannya pelan, nah itu bahaya, lawan yang berat itu. Karena waktu dekat garis finish dia makin cepat. Saudara, kita harus percaya, makin lama kita ikut Tuhan, langkah kita makin cepat. Halo, saya nggak ngerti, saudara kalau sudah ikut Tuhan bertahun-tahun malah tambah mundur, tambah menjauh dari Tuhan. Ingat, di kitab Ibrani juga ada peringatan, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mundur. Halo, Tuhan tidak berkenan. Jangan bangga dengan hal-hal yang rohani yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidupmu di masa lalu. Jangan bangga. Ingat, Tuhan masih mau mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar di depan kita. Makanya kita harus berlari lebih cepat. Lebih cepat. Ada amin, saudaraku, lebih cepat. Saya sebenarnya 2 minggu ini cukup sedih. 2 teman sahabat baik saya meninggal. Cukup sedih saya. Tapi saya renungkan, langkah mereka begitu cepat bersama dengan Tuhan. Banyak kenangan-kenangan baik yang memberkati hidup saya.
Hidup mereka sangat memberkati hidup saya. Bagaimana yang satu dulunya bukan orang percaya, ya, memberikan hidupnya sama Tuhan dan menjadi hambanya yang setia. 20 tahun lebih dia mengembalakan jemaat. Dan kemarin dia cepat sekali dipanggil Tuhan. Rasanya cepat sekali, baru berapa tahun yang lalu sempat ketemu di Palembang. Yang satu saya anggap seperti kakak saya sendiri. Orangnya ramah sekali ibu gembala. Melayani jemaatnya dengan sungguh-sungguh. Kalau saya telepon, Dinan, Amang, ini ada orang yang mau dilayani di daerahnya Amang Dinan, mau nggak? Saya bilang, siap. Dan saya dengar memang betul-betul di follow up, betul-betul dirawat doa, betul-betul didoakan, betul-betul dibawa lebih dalam lagi sama Tuhan. Rasanya itu senang ya, senang sekali. Tapi kemarin pas saya menunggu, kok cepat sekali ya rasanya mereka meninggalkan kita. Tapi setiap kali mengingat hal yang baik, betullah kata firman Tuhan. Di Amsal 10 itu dikatakan kenangan terhadap orang benar mendatangkan berkat. Saudara, ketika langkah kita makin cepat, kita membawa banyak hal yang baik dalam hidup ini ke tengah-tengah hidup kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita kenal. Percayalah, suatu saat ketika kita sudah berhenti lagi melangkah dan kembali ke rumah Bapa, banyak kenangan tentang hidupmu yang akan jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin, saudara? Karena memang hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat. Amin. Amin. Itu poin yang kedua, yang terakhir. Kita harus ingat kita dalam perlombaan atau pertandingan yang diwajibkan. Ingat, pertandingan kita, perlombaan kita itu wajib. Katakan wajib. Ya. Karena memang jelas ayatnya tadi. Ibrani 12 ayat 1 tadi jelas. Bunyinya jelas sekali. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Berarti suka tidak suka, mau tidak mau, ketika engkau menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tempatkan engkau di dalam pertandingan perlombaan yang wajib. Wajib melewati ini. Harus. Nggak bisa enggak. Artinya apa kalau wajib? Kita nggak bisa memilih. Itu kehendak Tuhan. Itu otoritas Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Halo? Lihat Yesus waktu berdoa di taman Getsemani aja, dia kan doanya apa? Tuhan, Bapa, kalau seandainya cawan ini dapat berlalu, iya kan? Kalau ini dapat berlalu, tapi akhirnya dia bilang apa? Di dalam doanya, biarlah kehendakmu. Dari doa itu kita tahu Tuhan menempatkan kita di dalam situasi-situasi dalam kehidupan kita, sepertinya sulit, sepertinya penuh tantangan, sepertinya akan mengguncang iman kita. Kita harus tahu itu dalam kehendaknya. Siapa yang percaya hari-hari ini kalau kau mengalami banyak kesulitan dalam hidup hari-hari ini, Tuhan yang menempatkan kau di situasi itu. Siapa yang mau percaya? Kalau saudara percaya itu dan saudara tidak lari dari pertandinganmu itu, kau tidak undur dari pertandinganmu, kau tidak WO dari pertandinganmu, kau teruskan bertanding walaupun langkahmu coba dirintangi oleh banyak perkara. Percayalah, suatu saat kau akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan atas hidupmu.
Tuhan akan berikan kemenangan. Jadi pertandingan ini bukan masalah mau atau tidak mau, tetapi sesuatu yang diwajibkan. Kita ditempatkan Tuhan di dalam gelanggang pertandingan ini yang menuntut apa? Pertanggungjawaban kita. Ya. Ada pertanggungjawaban dalam hidup ini. Saudara pikir hidup ini milik kita sendiri? Bukan. Kalau hidup ini kita sadar ini milik Tuhan, ada hal-hal yang akan kita pertanggungjawabkan sama Tuhan. Contoh, misalnya Tuhan sudah percayakan talenta kepada kita. Dan dia menuntut pertanggungjawaban. Itu kan ada perumpamaannya kan? Yang dikasih 1, 2, betul? 5 talenta, betul? Ada pertanggungjawabannya kan? Dia balik lagi nggak? Dan dia tanya nggak apa yang dipakai dengan talenta itu? Dia tanya nggak? Suatu hari saudara percaya nggak hidup kita ini akan Tuhan tanya nggak? Ada yang nggak percaya bahwa Tuhan akan tanya itu? Talenta apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu, Tuhan akan tanya itu. Apa yang kau usahakan dengan talenta? Nah, kita harus perhatikan, ya, perhatikan hidup ini. Hidup ini hanya 10%, ya, ditentukan oleh apa yang terjadi sama kita. 10%. Apapun yang terjadi sama diri kita itu hanya 10% menentukan jalan hidup kita. 90%-nya itu adalah cara kita meresponinya. Itu yang akan menentukan. Ya. Cara kita meresponi setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, itu yang akan menentukan langkah kita ke depan. Dan saya percaya talenta yang terus-menerus dikembangkan akan menambah bobot dalam kehidupan kita. Apa talenta saudara yang Tuhan beri? Kalau kita pergunakan untuk kemuliaannya, maka itu akan menambah bobot kita. Kita akan berbobot. Kalau istilah teman pelayanan saya bilang gini, orang Kristen hari-hari ini harus berisi dan berasa. Halo, coba tanya sama sebelahmu, kau ngerti nggak arti berisi dan berasa? Saudara pernah makan pagi, makan nasi? Tapi kan sebelumnya pagi, betul? Kalau dia padat, kalau dia berisi, kalau kita makan nasinya berasa nggak? Iya. Tapi kalau paginya kopong, saudara masak juga, ada rasanya? Nggak ada, sepah itu, sampah. Percayalah, orang yang berisi itu akan terasa keberadaannya di sekeliling kita. Ada amin. Orang yang berisi akan membuat engkau semakin merasakan berkat Tuhan. Ketika kita ada berada di tengah-tengah orang-orang yang berisi, sungguh-sungguh berbobot, kita pun akan bertambah kerinduan kita untuk jadi berbobot. Makanya penting sekali kita menjaga pergaulan kita. Bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang berisi, yang kita lihat hidupnya itu mempertanggungjawabkan kehidupannya dan talentanya. Lalu apa lagi? Tuhan juga telah memberikan apa sama kita selain talenta? Waktu. Waktu kita sama nggak semua di sini? Saya tanya, sama nggak? Sama nggak jatah waktu kita? Ada yang 26 jam di sini waktunya? Ada yang lebih 30 jam? Ada? Nggak ada. Semua kita dapat jatah waktu sama, 24 jam. Semua kita sama waktunya. Tapi bagaimana kita menggunakan waktunya 24 jam itu, yang Tuhan sudah berikan sama kita, itu akan menentukan langkah hidup kita. Itu akan menentukan langkah hidup kita.
Dengan 24 jam yang Tuhan berikan sama kita dan kita pergunakan pakai apa, itu menentukan jalan hidup. Udah pasti. Ya. Kalau seorang pelajar 24 jam seharian dia cuma main game aja, ya, gimana dia akan mengarahkan hidup dia untuk masa depan yang penuh tantangan kalau dia nggak memperlengkapi diri. Ya, kemarin kita ngobrol-ngobrol sama seseorang, iya Pak Pendeta, kalau bos itu susah lah Pak Pendeta. Dia taunya anak buah kan kerja keras, dia dewek kerjanya santai-santai, baca berita, ya, tengok YouTube katanya. Kami yang anak buah disuruhnya kerja setengah mati, nyari pelanggan. Oh, iya. Tapi tidak apalah, yang penting kami bekerja memberikan yang terbaik untuk institusi kami. Wah, itu keren itu. Saya bilang keren itu. Keren. Berarti dia tidak lagi pandang manusia. Dia mau memberikan yang terbaik untuk institusinya. Sama, kita juga seperti itu. Ketika kita lihat orang lain melakukan hal yang menyia-nyiakan waktunya, kita jangan ikut-ikutan. Kerjakan apa yang terbaik untuk Tuhan dan untuk diri kita. Wah, nggak ada yang bilang amin. Agak susah saya kalau korbannya nggak direspon, susah. Lalu apa lagi yang Tuhan percayakan sama kita? Harta, keuangan kita, ya. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita punya itu sebenarnya milik Tuhan. Sadar nggak semua yang kita punya milik Tuhan? Jangan sombong. Ya, ditutup lubang hidungmu 1 jam aja, almarhum gelarmu. Gak usah lama-lama, 1 jam aja Tuhan tutup. Nafas gak masuk hidungmu, almarhum gelarmu. Gak ada lagi titel-titel hebat itu di belakangnya. Gak ada lagi jabatan itu. Langsung orang mikirkan nguburin kau, nguburin kita. Jadi harus kita sadar, apapun yang kita miliki itu milik Tuhan. Mau gak kita pakai sewajarnya, itu kita pertanggungjawabkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita kembalikan untuk kebesaran nama Tuhan, bukan untuk kebesaran nama kita. Banyak orang bangga sekali dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia bisa achieve dalam hidupnya, tanpa dia sadar itu semua milik Tuhan. Dan itu bahaya. Orang Kristen yang gak sadar bahwa hidup ini adalah pertandingan yang diwajibkan akan cenderung menjadi orang Kristen yang sering menuntut garis bawah itu. Kalau kita nggak sadar hidup ini adalah pertandingan yang diwajibkan, orang Kristen itu akan lebih banyak nuntut haknya dari Tuhan tanpa mau melakukan kewajibannya. Jadi menjalani pertandingan hidup kita nggak perlu khawatir. Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita menang. Saudara sadar nggak, Tuhan itu kalau nyuruh kita bertanding, masa dia menempatkan kita dalam pertandingan sebagai anak-anaknya yang dikasih. Masa sih dia mau kita kalah? Coba saudara renungkan. Siapa yang menempatkan kita dalam pertandingan iman? Tuhan, betul? Bapa kita di sorga, betul? Pertanyaannya, masa sih dia mau kita kalah? Masa sih Tuhan mau kita gagal? Masa sih Tuhan mau kita menderita lebih daripada apa yang bisa kita tanggung? Nggak mungkin. Kita ini kunci matanya, kesayangannya. Bahkan dibilang kalau mata kita tertuju sama Yesus, itu yang membawa kita kepada iman yang disempurnakan terus oleh Tuhan. Hidup kita ini mungkin gak sempurna, tapi iman kita di dalam
butuhkan kita. Jangan pikir, oh kalau kita doa langsung dikabulin, melakukan hal-hal yang besar, luar biasa. Itu karena kita, bukan itu karena Tuhan. Iman kita itu disempurnakan oleh Tuhan. Dia bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Terus diprosesnya, terus diproses. Tuhan mau kita naik? Atau Tuhan mau kita turun? Siapa yang berpikir Tuhan terus mau bawa kita naik? Kalau saudara renungkan, ini pertandingan yang diwajibkan. Tuhan yang menempatkan kita. Masa sih Dia mau kita kalah? Kan lucu. Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita berkemenangan. Karena Dia ciptakan kita lebih daripada pemenang. Ingat itu. Ingatlah itu firman Tuhan. Firman Tuhan gak pernah gagal. Jadi jangan khawatir. Tuhan itu sediakan hal-hal yang kita butuhkan di dalam pertandingan iman kita. Sampai kita mengalami yang namanya kemuliaan. Sampai kita yang menjadi yang namanya pemenang. Menjadi pemenang itu artinya gagah kita, hebat kita, dikenal banyak orang. Bukan. Menjadi pemenang itu artinya gini loh. Kita jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu artinya hidup berkemenangan. Bukan karena kita menang dalam banyak perkara-perkara hidup ini. Bukan. Kita ini jadi berkat nggak bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan nggak melalui hidup kita. Itu artinya kita jadi lebih daripada pemenang. Mungkin kita bisa kalah dalam perkara-perkara dunia ini. Halo. Tapi ingat, waktu kita lakukan kebenaran, ingat, Tuhan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk apa kita menang dalam perkara-perkara dunia ini, tapi nama Tuhan diburukkan? Nama Tuhan dijadikan polok-polokan. Untuk apa? Ada gunanya. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Saudara mau tahu? Prakteknya mau nggak tahu bagaimana kita fokus sama Tuhan? Fokusin sama Yesus. Kita hidup berfokus sama Yesus itu harus memiliki beberapa sikap hidup yang benar untuk berkemenangan. Yang pertama itu tadi loh, dibilang yang pertama itu apa? Siap menanggalkan beban dan dosa. Siap nggak? Udah siap nggak menanggalkan beban dan dosa? Kalau sudah siap, berarti saudara siap untuk berkemenangan. Yang kedua, bersedia untuk dilatih, dimuridkan, dijadikan Tuhan orang yang menjadi pemimpin suatu saat. Saya nggak ngerti ya, saudara yakin nggak bahwa saudara itu punya benih kepemimpinan? Yakin nggak? Karena Yesus ada di dalammu. Saya ingat waktu itu Pak Kristan pernah ngomong sama seseorang, lagi nginjilin orang, kau tahu kalau misalnya ini kawannya si ini, pengusaha hebat ini masuk ke dalam kamu jadi seperti dia, hebat nggak kau? Hebat katanya. Bayangin, yang masuk di dalam kita ini, yang tinggal di dalam kita itu Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, Pencipta langit dan bumi, ada di dalam kita. Pertanyaannya, kita seharusnya luar biasa nggak orangnya? Seharusnya kita dahsyat nggak? Seharusnya kita mengalami banyak perkara-perkara yang mulia. Iya. Siap tanggalkan beban dan dosa, siap dilatih, tetap bersemangat dalam setiap keadaan.
bandingkan dengan sikap yang keliru. Itu sikap yang benar ya. Sikap yang keliru, coba kita lihat di Ibrani 12 ayat 15 sampai 16. Ini sikap yang keliru. Kalau sikap yang benar itu tanggalkan beban dan dosa, sedia dilatih, tetap semangat dalam setiap keadaan. Tapi yang keliru, ini yang terjadi. Saya bacakan untuk saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan menyebarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul ataupun yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Lihat, sikap yang salah dalam pertandingan iman. Jadi sikap yang salah itu ketika dapat tantangan, ketika mengalami banyak kesulitan, dia menjauh dari kasih karunia Tuhan. Ujungnya apa kalau menjauh dari kasih karunia Tuhan? Tumbuh apa? Akar pahit. Akar pahit ini mendatangkan apa? Kerusuhan. Orang yang punya akar pahit itu menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dekat siapapun, dia selalu cari gara-gara. Selalu cari gara-gara. Orang yang seperti itu. Yang kedua, dikatakan apa? Orangnya tidak serius, tidak memperhatikan, kurang merasa perlu, menganggap enteng kebenaran. Itu kan? Siapa contohnya dikasih tahu lagi ayat 16 itu? Hidup dengan hawa nafsu, menganggap enteng kebenaran. Esau, dia jual hak kesulungannya hanya untuk sepiring bubur kacang merah. Gak pakai es kayak di Cinde. Kalau di Cinde enak es kacang merah, terkenal sampai kemana-mana. Ini gak pakai es, cuma dijual hak kesulungan. Sama, makanya Alkitab katakan ini, belilah kebenaran dan janganlah menjualnya lagi. Waduh, kalau sudah jual kebenaran susah. Kalau kau jual kebenaran, apa yang meninggal? Yang meninggal hawa nafsu. Yang meninggal apa? Kecemaran. Yang tinggal apa ujungnya? Cemooh. Yang tinggal apa? Seperti garam yang tidak lagi rasanya asin, diinjak-injak orang lalu dibuang. Berhati-hati, jangan anggap enteng. Kalau kita sudah ditempatkan Tuhan di dalam kebenaran dan di dalam pertandingan iman, berlarilah sedemikian rupa. Jangan lagi noleh ke belakang menjadi seperti istrinya Lot. Mati kalau noleh ke belakang. Halo? Teruslah pandang ke depan. Pandang Yesus dengan segala kemegahan dan mahkota kemuliaan yang Dia sediakan. Larilah sedemikian rupa. Jangan lagi noleh kiri kanan, jangan lagi noleh ke belakang. Ingat, yang terbaik itu ada di depan. Ada amin saudara. Sekarang bagaimana dengan kita? Apa keputusan kita setelah mendengar firman Tuhan ini? Siapa yang bertekad untuk memenangkan pertandingan hidupnya? Saudara bertekad memenangkan pertandingan hidup ini? Ada amin saudaraku? Saya percaya pandemi ini tidak akan mengalahkan kita. Ada amin? Pandemi ini justru mendewasakan kita. Pandemi ini justru membuat kita sadar kita butuh Tuhan. Mata hati kita harus tetap fokus sama Dia. Ada amin? Mari kita tundukkan kepala, kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita berdoa, ada satu lagu. Sudah 1 minggu ini saya renungkan, sekali saya menyanyikan lagu ini saya nggak tahan, saudara. Secara pribadi, Tuhan jamah terus hati saya. Aja
rasakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Yes, Lord. Bapa, biarlah pujian ini Tuhan mengajarkan kami untuk mengerti segala rencana. Ajar kami berserah Tuhan di hari-hari ini hanya kepada-Mu. Pimpinlah jalan-jalan kami Tuhan di dalam terang firman-Mu. Dan ajar kami lebih lagi Tuhan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Bapa, Engkau ajaib dalam segala rancangan-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang heran segala perbuatan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau sanggup Tuhan mengadakan segala yang kami perlukan. Tapi biarlah seturut dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan, terjadilah atas hidup kami. Bukan dengan seturut kehendak kami Tuhan. Seandainya masa-masa sulit ini dapat berlalu Tuhan, tapi biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi, bukan keinginan kami Tuhan, bukan apa yang kami mintakan ya Tuhan, tapi biarlah apa yang jadi kehendak dan rencana. Bapa, hari-hari ini aku percaya Tuhan Kau sedang mengajari kami untuk memperhatikan langkah-langkah hidup kami. Apakah kami melangkah semakin cepat Tuhan bersama dengan Kau? Kami tahu Tuhan tahun ini Kau membawa kami advance, membawa kami maju Tuhan bersama dengan Kau. Kau tidak ingin kami berhenti, Kau tidak ingin kami mundur Tuhan. Kau ingin kami maju dan membawa sebanyak jiwa Tuhan untuk maju bersama dengan Kau. Tuhan, kami tahu masa-masa sulit ini bukanlah menjadi sesuatu yang seharusnya kami khawatirkan. Karena Kau punya rencana jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari segala kesulitan kami. Kau sanggup Tuhan memakai kami di dalam masa-masa sulit ini justru untuk jadi terang, justru untuk jadi garam, justru untuk jadi berkat, justru untuk jadi penjala manusia ya Tuhan ya, bagi jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Tuhan, bawa kami terus untuk menjadi kesaksian akan kebesaran kasih. Dan biarlah kami semua Tuhan sungguh-sungguh menjadi suluh yang berapi, menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, bahwa benar orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang hidup dengan iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Hamba tahu Tuhan Engkau lah yang akan meneruskannya dan menyempurnakannya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami tahu Tuhan Kau punya cara-cara ajaib Tuhan di dalam menyelesaikan segala pertandingan iman kami. Kami mungkin gak mengerti hari ini, tapi kami percaya suatu saat nanti kami akan mengerti, dan itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan segala kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Dalam nama Yesus kami yang sudah menerima firman dan diberkati, sama-sama saya katakan amin.